Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Yuda bersedia akan mempresentasikan bahaya, dampak, hukuman bagi penyalahgunaan narkoba, pengedar, dan pemakai. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan dalam kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis berlebihan, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja mengurangi jumlah pemakainya akan sangat sulit. Bahaya narkoba menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakan sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang tubuh yang berkurang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang bersifat alami yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obat tersebut menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Jenis-jenis narkotika. Kandungan yang terdapat dalam narkoba berbeda-beda. Ada yang buruk bagi kesehatan, ada juga yang baik, tergantung pemakaiannya. Menurut UU tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tamaran koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter atau dengan dosis yang tepat. Contoh narkotika golongan 2 adalah morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat dari proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika sintetis. Jenis yang satu ini dapat didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis adalah amfetamin, metadon, dexafetamin, dan sebagainya. Narkotika semi-sintetis. Pengolahannya menggunakan bahan-bahan utama berupa narkotika alam yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kokain, dan lain-lain. Narkotika alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana yaitu pengeringan atau dan lain sebagainya. Karena kandungan zat yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Dampak narkoba bagi kesehatan sangatlah banyak. Di antaranya adalah dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, bahkan hingga kematian. Undang-undang tentang narkotika mengklasifikasikan siapa saja yang terlibat narkoba. Pengklasifikasian tersebut dibagi menjadi 2, yaitu pengedar dan pengguna.
Perbedaan pengedar dan pengguna adalah pengedar. Berdasarkan simpulan pasal 35 UU Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misal pengedaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang, yakni Menteri Kesehatan, atau penyerahan narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter. Yang kedua adalah pengguna narkoba. Pengguna narkoba dalam UU Narkotika terbagi menjadi dua, yaitu pecandu narkoba, yaitu orang yang menyalahgunakan. Pengguna narkoba dalam UU Narkotika terbagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu penyalahguna. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang kedua yaitu penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.